Halo, kali ini kita akan berbicara masalah dioda penyearah dengan trafo angle. Ya, di sini sudah saya gambarkan untuk rangkaiannya. Nah, kita simulasikan di Proteus. Baik, di sini Anda bisa lihat bahwa ada AFG, bukan AVG ya, arbitrary function generator, yang benar kayak gini, AFG. Nah, di sini karena kalau simulasi itu kan bisa menggunakan trafo. Nah, jadi AFG ini bisa kita ganti menggunakan trafo pada Proteus. Yang pertama tentunya kita menggunakan alternator. Oke, sebentar. Kemudian ada trafo. Dengan trafo itu di induktor. Induktor mana induktor? Induktor, transformers. Nah, di sini menggunakan yang simple transformer. Jadi hanya ada satu primary dan satu secondary. Kemudian yang berikutnya, karena ini kita half wave ya, ini kan half wave menggunakan satu dioda. Nah, maka kita hanya butuh satu dioda saja. Dioda di sini yang rectifier, kemudian yang 1 ampere atau 2 ampere gitu ya. Coba kita cari yang 2 ampere. Nggak ada, adanya 3 ampere ini. 50 volt 3 ampere. Oke. Nah, kemudian ada R variabel resistor. Mana resistor? Di sini cari yang variabel yang bisa di variasikan saat simulasi. Pot HG. Oke. Nah, kita pasang dulu alternatornya. Di sini kita pasang. Kemudian ada trafo. Nah, trafonya kita kasih di atas. Kemudian ada ini apa namanya, AC voltmeter. Nah, di sini AC voltmeter kita pasang. Kemudian di sini juga ada AC voltmeter ya, bagian secondary. Yang berikutnya kita pasang diodanya tadi. Nah, kita pasang di sini. Oke, kemudian kita ada potensio, kita pasang di sini. Oke. Berikutnya kita butuh ground, jangan lupa di groundkan. Kalau di praktek kan groundnya itu sudah nyambung ke arus balik yang ada di sini, yang di kaki ini loh, trafo yang bagian bawah ini. Tapi kalau di simulasi harus ada groundnya. Kita kasih sini. Oke, kemudian kita kasih AC voltmeter lagi, saya lupa harusnya ada 3 ya. Nah, di sini kita kasih AC voltmeter. Oke. Kemudian ini kita sambung. Nah, di sini ini kita sambung. Sini kan. Kemudian ini kita sambung. Nah, di sini voltmeternya. Ini yang luarannya kita sambung juga. Kemudian luarannya kita sambungkan ke trafo. Nah, ini kan sudah output, kita sambungkan ke load. Nah, ini ada potensio, kita sambungkan di sini. Karena yang kita pakai adalah memvariasikan air load. Nah, jadi kita pakai potensio tapi dari kaki yang sini dan yang variabel tok saja yang kita pakai. Oke, kemudian ini ada. Nah, nanti kita ukur tegangan output
yang ada di load gitu nggih. Nah, ini pertama kita sesuaikan. Ini kan amplitude, ini adalah tegangan peak. Kalau kita kepengen memperoleh tegangan 220 volt RMS ya, 220 volt root mean square, maka peak voltnya adalah 311,17. Nah, itu sekitar itu. Nggak percaya hitung sendiri ya. Kan di teori kan sudah diajarkan. Kemudian di sini ada 50 Hz karena yang frekuensi PLN itu 50 Hz. Kemudian trafo. Nah, ini. Bentar. Oke. Untuk trafo itu kan ada beberapa variabel, ada primary inductance, secondary inductance, satunya Henry, kemudian primary resistance, secondary DC resistance, satuannya M itu mili ya. Nah, kemudian ada coupling factor. Nah, coupling factor ini yang akan kita isi. Kita tidak memperhatikan dari primary inductance sama resistance-nya di sini karena kita anggap ini adalah trafo yang benar-benar ideal gitu ya. Hanya perbandingan antara kumparan primer dan sekunder. Tapi ingat, ini hanya simulasi sederhana ya. Jadi kalau kita mau melilit trafo sendiri ya tidak bisa sesederhana ini. Ini hanya untuk mempercepat saja biar konsep berpikirnya dapat. Oke. Nah, ini berapakah coupling faktornya? Nah, sebentar. Di sini coba saya pengen mensimulasikan yang 15. Ini bukan VPP ya. Ini saya rubah. Ini kalau pakai AFG VPP, tapi ini kita pakainya VRMS saja nggih. RMS itu saya rubah. Oke. Nah, yang 15 ini dari 220 volt menjadi 15. Nah, bagaimana coupling faktornya? Nah, kita sendiri tahu coupling faktor ya. Itu kan ada tegangan primer dibagi tegangan sekunder ya. Kemudian sama dengan L primer per L sekunder ya, induktans tadi. Nah, kalau ini kan sudah kita ketahui tegangan primernya tadi berapa? RMS ya, 220. Kemudian VS-nya yang kita inginkan kan tadi 15 toh. 15 volt. Nah, di sini LS-nya itu kita kepengen 1. Ini kemudian P-nya kepengennya berapa? Gitu kok kepengennya, hasilnya berapa yang harus kita cari. Berarti kan di sini adalah 15X sama dengan 220, maka X sama dengan 220 per 15 ya. Berapa? Nah, kita hitung di sini. Kayaknya tadi sudah saya hitung. Ini kayaknya. Coba saya hitung lagi, 220 bagi 15 ya. Nah, ini 14,67. Oke, di sini 14,67. Nah, di sini kita kasih 1 per 14,67. Itu nggih. Kemudian oke. Nah, sudah selesai. Yang berikutnya ini saya perbesar dulu biar agak jelas lah. Sebentar ya. Duh, kok agak sulit. Nah, oke. Ini kemudian R load-nya itu tadi kayaknya itu 10 kilo. Oh, belum ditentukan. Nah, ini R load-nya, RL-nya 10 kilo ya. Kita tentukan saja. Klik kanan, edit properties, ini 10 kilo. Oh, 100 lah, biar agak gede gitu ya.
swingnya jadi agak panjang. Oke, kemudian ini sudah selesai. Nah, dari sini, dari alternator masuk ke trafo, kemudian di step down kan, ini kan step down, kemudian di sini masih AC, kemudian disearahkan masuk ke load, di ground kan. Nah, tapi di sini kok, di sini kan sudah AC sebenarnya, tapi kenapa kok pakai di load ini sudah DC, tapi kenapa pakai AC volt? Nah, karena coba saya terangkan nanti, ini karena masih sebenarnya itu DC, tapi DC-nya nge-swing, itu swing, bang ya. Yang A dari input sini ya, input dioda maksud saya, outputnya output trafo. Nah, kemudian ini saya kasih sini. Nah, sini ya, klik gitu. Oke, kemudian saya play. Nah, ini hasilnya. Oke, ini coba saya kecilkan. Nah, gini, yang kuning itu A, yang biru ini B ya. Nah, begini wes ben ketok. Nah, di sini A ini yang input dari dioda, yang B ini yang output dari dioda. Ini saya samakan, ini kan di 120. Coba saya samakan sebentar di 100 gitu ya. Ini juga saya samakan di 100. Nah, begini. Oke, kemudian ini AC yang A, ini coba yang A ini kan dari trafo ini ke sini. Kemudian yang B ini kan sudah DC karena output dari dioda. Nah, di sini saya ganti DC. Klik. Nah, itu ya. Nah, ini adalah gelombang output yang ideal dari penyearah. Ya, jadi ini kalau dilihat seperti AC ya, karena naik turun. Nah, tapi kan titik nolnya kan di sini. Nah, ini nol ini. Jadi dia gelombangnya itu nge-swing dari nol ke arah positif. Nah, kalau yang AC ini kan dari 0 ke negatif ke positif, negatif positif. Nah, kalau ini kita ngukurnya di simulasi pakai voltmeter DC, nanti juga nge-swing, ikut nge-swing juga. Tetapi kalau kita ngukurnya pakai multitester beneran, praktek beneran, itu nggak nge-swing. Itu ya, karena multitester DC, voltmeter DC yang ada di multitester itu mendeteksi V average-nya. Nah, kalau multitester voltmeter AC, nah, itu mendeteksi VRMS-nya, root mean square-nya gitu ya. Jadi kalau AC itu yang dideteksi adalah root mean square volt. Nah, kalau yang DC itu average volt. Nah, gitu ya. Tuh dititeni. Oke, ini sudah saya simulasikan, tapi jangan di close di sini, jangan di stop. Karena nanti kalau di close, begitu di play lagi nggak mau muncul ini digital oscilloscope-nya. Oke, selesai. Coba, tadi kita belum ngecek yang di sini, nggih. Bentar kita cek. Sit. Oke. Di sini dari alternator ini masuk ke trafo, kita ukur 220 volt. Betul toh? RMS. Kemudian tadi dengan coupling factor ini kita dapat output dari secondary wound atau lilitan secondary itu 15 volt ya, RMS. Kemudian kita searahkan menggunakan D1 IN 5400. Kemudian dimasukkan load itu beban di sini. Ini berarti bebannya sekitar berapa? Kalau ini total dari sini sampai sini 100K, maka dari sini sampai kaki yang ini menjadi berapa? 50.000 K. Itu 50.000, nggak pakai K. Nah, di sini outputnya adalah 10 ya. Coba ini kita maksimalkan. Nah, di sini kita klik gitu.
Nah, maka ini jadi maksimal dari kaki yang sini sampai kaki ini itu maksimal 100K. Nah, hasilnya adalah 10, berapa ini? 6 ya, sekitar 6 volt. Oke. Jadi step down bener disearahkan. Hasilnya dari 15 menjadi 10,6 volt ya. Ini untuk penyearah half wave. Oke, dengan trafo ankle. Maksudnya ankle gimana? Yang ini kalau di trafo beneran kan ini di sini ada tertulis 15, kemudian yang kaki yang ini tertulis 0 gitu kan. Nah, silakan browsing sendirilah trafo ankle. Baik, ini sudah. Kemudian kita bandingkan dengan yang penyearah full wave. Nah, sekarang kita buat yang ini, yang full wave ya. Tapi di file yang berbeda. Ini saya save dulu. Save-nya sama seperti yang tadi, rombel ya. Rombel underscore npm. Nah, di sini underscore half wave underscore ankle. Ya, gitu. Kita kemudian underscore unit. Ini unit 2 tentunya ya. Save. Oke, nah kemudian kita membuat yang full wave. Kita new design ya. Sama, kita panggil alternator. Kemudian trafo di induktor, transformer tadi pakai yang simple transformer. Kemudian nah tadi kan pakai dioda 1 ya, 1 dioda maksud saya. Nah, ini kita pakai yang bridge karena ini full wave. Kita pakai yang 2 ampere ya, 50 volt. Ini kan mau kita pakai 15 volt saja, cukup. Kemudian ada potensio, ada di resistor ya. Mana resistor? Variabel pot Hg. Baik, kemudian alternator kita pasang di sini. Tadi berapa? 311, ini 50 Hz. Oke. Kemudian ada mana? Nah, ini ada trafo di sini. Trafonya tadi berapa? 1/14.67 ya. Bener toh? Oke, benar. Yang berikutnya adalah bridge. Nah, ada bridge di sini. Kemudian ada potensio variabel ya, di sini sudah. Kemudian pengukurnya ada voltmeter untuk primer, sekunder, kemudian load. Nah, ini load. Kemudian osiloskop untuk mengetahui bentuk gelombang. Oke, ini langsung sambung. Nah, ini sambung sini. Ini sambung yang balik. Nah, ini kembali ke alternator. Duh, saya perbesar dulu nih. Nah, perbesarnya cukup scroll atas saja kalau pakai Proteus. Baik, di sini output positif, klik. Kalian ingat lagi kenapa positif yang sebelah kanan, negatif sebelah kiri ya, itu ada di teori. Ini kan di sini ya, load
outputnya. Sip. Oke, ini sudah selesai semua. Jadi kalau yang full wave ini tanpa ground, tadi kan yang ujung sebelah bawahnya load itu, kalau yang yang half wave itu kan di ground kan, ada groundnya. Ini sekarang tidak ada groundnya, jadi langsung masuk sini begini ya. Nah, ini kita play coba. Oke, di sini dari alternator 220 volt RMS, dari secondary wound ada 15 volt RMS masuk ke full wave ya. Di sini full wave. Nah, di sini outputnya di loadnya itu ada 13,9 volt average ya. Tadi saya jelaskan ya kenapa ini pakai AC ya. Oke, di sini coba kita cek gambarnya tadi. Ini saya samakan 100 ya, vertikalnya ini juga 100. Nah, begini. Kemudian ini 5 sama. Nah, oke. Kemudian yang di sini DC yang B, karena yang B kan harusnya ini DC, ini output dari rectifier. Klik. Nah, begini ya. Nah, ini adalah perbedaan dari full wave dan half wave. Kalau full wave ini kan set, yang negatif jadi positif. Kalau tadi yang half wave positif jadi positif, yang negatif datar, seret. Kemudian positifnya ke atas lagi, datar gitu ya. Nah, jadi ya masih seperti AC, tapi ini dari 0 ke positif, 0 ke positif gitu outputnya, bukan dari positif negatif. Oke. Nah, coba ini yang ini 13,9 volt. Kalau yang tadi kan 10 kan. Nah, berarti outputnya atau efisiensi dari output itu lebih efisien. Nah, oke. Silahkan nanti di titeni efisien yang mana ya, ini sudah tinggal jawab saja. Nah, begitu ge. Ini adalah perbandingan antara yang full wave dan half wave yang tadi sudah disimulasikan. Kemudian nah, ini laporannya, isinya ya, ini sama seperti yang unit 1 itu, write and find the meaning of diode code which you get. Nah, tadi kan diode code-nya ada 2 nih. Yang satu itu IN berapa, ini IN berapa ini tadi ya. Nah, ini kan ini ya 2W005G. Nah, yang ini artinya apa sih ini kode ini? Itu coba dititeni. Tidak semua harus diartikan 2 itu apa, W itu apa. Itu ya. Tadi kan ada berapa? 2 ampere 50 volt. Nah, itu kan berarti titenannya mana? Nah, 2 itu mana? Yang 5 itu apa? Itu ya. Ya, itu silahkan Anda browsing atau dinalar-nalar saja boleh. Kemudian nah, setelah itu arrange the circuit below. Nah, ini disimulasikan, kemudian filenya di save ya dengan nama tadi yang sudah saya contohkan. Nah, kemudian yang untuk yang half wave itu diisi di sini. Ini tadi sudah saya simulasikan, saya contohkan yang 15. Nah, V output dari rectifier ini berapa? Tadi kan 10, sekian. V output RMS atau output dari trafo sekunder, nah, atau input dari rectifier ini tadi kan berapa? 15 toh. Kemudian voltage efisiensi ya, ini rumusnya tinggal ngitung seret, jadi nanti ini berapa semua di rata-rata di sini. Nah, ini ditulis di kertas. Kemudian arrange the schematic, yang ini yang full wave tadi. Yang ini juga di save sesuai dengan nama tadi, saya contohkan lagi ya. Ada rombel underscore npm underscore tadi half wave berarti full wave, kemudian underscore
ankle underscore unitnya gitu ya. Unitnya tentunya unit 2 ini. Save. Oke. Selesai. Setelah itu di save, disimulasikan tadi 15 ini sudah. Nah, vout average-nya ini coba, berarti yang ini toh vout average tadi berapa, 13 ya. Oke, kemudian yang VORMS atau rectifier input tadi yang ini ya. Nah, ini berapa? Begitu. Sorry. Oke, ini diisi, kemudian efisiensinya kita di rata-rata, nanti Anda simpulkan ini efisiensinya dibandingkan dengan ini. Nah, disimpulkan conclusion gitu ya. Kemudian untuk apa namanya, penyatuan file sama seperti yang pertemuan pertama, namanya juga sama, kemudian dijadikan satu dalam file RAR, nanti dikirim lewat Elita. Oke, cukup sekian untuk pertemuan di unit 2 kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.